Sudiktando, kemudian berkolaborasi dengan 5 komunitas lain, yaitu ada Kutub Sastra di Padang, Ranah Kreatif itu di Padang Panjang, Singali itu di Pasaman, kemudian ada Apocolo juga di Pasaman, serta Rumah Mentari juga di Pasaman. Jadi membaca Selasih adalah semacam bukan semacam, sebentuk upaya program untuk mengenalkan kembali Selasih dalam di mana proses pengenalan itu kita mencoba dengan cara menggali, mengumpulkan, mencatat, merekam, kemudian menafsirkan kembali pengetahuan dan nilai-nilai yang melekat pada Selasih. Selasih satu dari beberapa nama samaran, nama pena dari Saryamin Ismail. Saryamin Ismail kita kenal dalam catatan sejarah sastra Indonesia adalah novelis perempuan pertama yang tegak berdiri di antara sastrawan-sastrawan pujangga baru. Selasih menerbitkan novel pertamanya Kalau Tak Untung di tahun 1933. Jadi membaca Selasih ini berangkat dari seperti kegelisahan di mana ada novelis perempuan yang nama dan kiprah serta kontribusinya untuk peradaban terutama dalam sastra dan pendidikan itu tidak bisa dibilang kecil. Baru-baru ini Rahma Elinusia diangkat menjadi pahlawan nasional baru 2 hari yang lalu. Ternyata beliau juga murid dari Selasih, juga pernah berada di satu lembaga yang sama tempat mengajarnya, Rahma Elinusia. Jadi program Selasih kita mulai dari bulan Juli 2025. Harapannya program Selasih berkelanjutan dan mimpi kita adalah nanti semacam festival Keama, festival yang memang mencoba mengakomodir perempuan sebagai penulis dan suara-suara perempuan dalam karya-karya sastra. Kita akan mencoba di tahun 2026, insya Allah kita sedang merancangnya, mencoba mengumpulkan perempuan-perempuan sastrawan baik pemula maupun yang sudah lebih awal berkiprah, nanti bisa duduk bersama di dalam program festival membaca Selasih. Kira-kira seperti itu mimpi besarnya, mudah-mudahan bisa terwujud. Namun di 2026 kita sudah merancang akan diskusi yang seperti yang hari ini akan lebih mengerucut kepada karya Selasih. Target kita 2026 12 karya Selasih akan kita bincangkan. Mungkin nanti salah satunya kesediaan Keama juga menjadi pembaca karya Selasih itu. Jadi kepada teman-teman semuanya, selamat datang yang baru bergabung pada program Membaca Selasih pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita sengaja mengundang Keama Keama Gaspar dalam daftar panjang aktivitasnya, kesibukannya. Kita minta luang waktunya. Jadi beliau akan mencoba bercerita dengan kita pada malam hari ini. Sengaja kita tidak bicara buku Keama karena ditanya Tio, kenapa nggak bukunya aja Barbie? Ya. Tio itu nanti ada rahasianya di 2026. Jangan buru-buru. Karena Kak Ama hari ini kita lebih melihatnya sebagai seorang perempuan yang
memiliki pengalaman-pengalaman siasat. Kalau kita memakai bahasa agak militer juga istilah bahasa siasat ini ya, karena kita agak bukan alergi tapi gimana lagi, kita harus Iya, iya, betul. mencoba memilih. Kalau strategi terlalu kayak ilmiah benar, kita ini kita coba meminjam istilah siasat. Siasat perempuan dalam gerakan sastra terkini. Jadi kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih mau bergabung. Tepat 12 November 2025, kami kemudian ke AMA, bagilah apa yang ingin dibagikan pada malam hari ini. AMA nanya, Bang Arbi, itu Arbi pakai salindia, nggak usah Kak, kita bincang-bincang biasa aja, yang penting dapat substansinya begitu. Nanti kalau pakai salindia, kita rancang program yang lain. Baik, mungkin itu sebagai sebuah pengantar saja untuk memulai kegiatan kita hari ini, karena memang host dan moderator kebetulan hari ini rangkap oleh Ahmad Sustio, penulis sastrawan muda dari Sumatera Barat yang memang seiring sejalan dengan Hasbunallah Haris yang baru meluncurkan buku Ledennya. Nah, ini si kita bantu-bantu Tio aja. ini Kak Ama sekarang sedang mengurusi bertungkus lumus mengurusi kutub sastra dengan Hasbunallah Haris. Maka kita ajak berkolaborasi. Terima kasih teman-teman, selamat datang pada program pada malam hari ini. Kita kembalikan ke Tio. Silakan Tio. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Arbi ya, selaku inisiator dari program Membaca Selassie dan juga founder dari Sudut Tando. Nah, teman-teman semuanya, acara sudah dibuka tadi oleh Pak Arbi, kita langsung saja. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Swistio, biasa dipanggil Tio. Saya menetap dan berkarya di Padang. Dan yang sebagaimana teman-teman tahu pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan tema Bincang Sastra, Siasat Perempuan dalam Gerakan Sastra Terkini. Nah, dan kita sudah bergabung dengan Kak Ama Gaspar. Nah, ini Kak Ama Gaspar dari Banggai, Sulawesi Tengah, Kak Ama ya. Nah, saya izin bacakan sedikit biodata narasi dari Kak Ama. Kak Ama ini lahir di Luwu, Banggai, Sulawesi Tengah. Ia adalah salah satu emerging writer di Makassar International Writer Festival 2014. Ya, beliau juga menulis puisi, cerpen, dan esai, dan menjadi editor lepas. Kak Ama berhimpun dalam Yayasan Babasal Mombasa yang menggagas Festival Sastra Banggai. Dan beliau aktif bergiat untuk kerja-kerja kemanusiaan di bidang literasi, sastra, pendidikan, dan kebudayaan. Beliau juga berhimpun dalam Perkumpulan Puan Seni Indonesia, dan beberapa karyanya terhimpun dalam karya-karya antologi bersama. Buku-bukunya sudah terbit, di antara lain yang pertama adalah Keterampilan Membaca Laut tahun 2019, diterbitkan oleh Gramedia, Lagu Tidur 2021 juga diterbitkan oleh Gramedia, dan Pagar Rumahku Berubah Warna 2025 juga diterbitkan oleh Gramedia. Dan Kak Ama ini adalah salah satu promotor sastra 2025 yang dibina di bawah binaan Kementerian Kebudayaan. Kebetulan sama kita. Ya Kak ya. Jadi Kak Ama ini banyak ini sangat bintang buana lah sekarang di dunia sastra kalau kita lihat. Kalau di peta sastra tuh lagi melejit banget tuh Pak Arbi. Nah, dan ya yang paling buat saya terkesan itu adalah Kak Ama adalah ya founder dari Festival Sastra Banggai. Kalau teman-teman tahu itu ada festival sastra besar di wilayah timur selain dari Makassar International Writer Festival itu ada Festival Sastra Banggai. Dan ya tahun ini Kak ya itu di bulan kalau nggak salah Oktober Kak ya kemarin ya. Oktober kemarin. Di Oktober kemarin itu mengundang banyak penulis-penulis Indonesia lah. Seolah-olah semua penulis itu diboyong oleh Kak Ama ke Banggai semuanya. Ada Eka Kurniawan, Heri Manampiring, oh banyak pokoknya. Saya kayak lihat semua ini kayak semuanya dia bawa ke Banggai nih sama Kak Ama gitu kan. Nah, jadi nanti kita akan membincang nih teman-teman seputar proses kreatif Kak Ama, mulai dari awal Kak Ama berkarya, kapan mulainya, sampai nanti
siasat-siasat keama lah di dalam sastra Indonesia khususnya sebagai perempuan gitu. Memang kita tahu gitu ini kalau kita cerita di Sumatera Barat ya Kak Ama ya, untuk penulis perempuan itu saya sempat kebingungan untuk menghitungnya gitu. Sangat karena minimnya dan ada ketimpangan yang jauh antara penulis laki-laki dan perempuan di Sumatera Barat khususnya gitu. Nah, dan ya kita berharap di kemudian hari itu tidak ada lagi ketimpangan itu dan kita tidak ada lagi kayak semacam perbedaan lah laki-laki, perempuan atau apa semuanya sudah sama banyaknya. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya dan teman-teman boleh nanti bertanya atau menggali lebih banyak kepada Kak Ama ya. Walaupun kita hanya 9 orang, tapi saya harap biasanya Kak Ama kita diskusinya memang kecil-kecilan tapi seru bisa sampai 3 jam kemarin tuh ya Pak Arbi ya. Kemarin terakhir sama Kak Yona sampai 3 jam itu nggak terasa. Nah, begitu teman-teman semuanya, teman-teman boleh on cam, kita santai aja, standby, boleh sambil nyemil, makan atau minum. Nah, mungkin gini Kak Ama, pertama-tama aku pengen nanya nih Kak Ama, untuk proses kreatif awal Kak Ama itu dulu dimulai kapan? Apakah di bangku sekolah? Dan apa yang membuat Kak Ama itu memutuskan terjun di dunia sastra ini Kak? Boleh disampaikan nggak? Jadi ini aku dulu ya, tentang aku Boleh. dulu berarti ya. Nah, jadi ya sebenarnya mencintai sastra itu kayaknya sejak sekolah ya. Tapi aku kuliahnya bukan di situ. Aku kuliah di teknik elektro. Oh, teknik elektro Kak ya. Di Makassar. Jadi cuman memang menurutku punya sedikit kelebihan bahwa aku punya orang tua yang memberikanku bacaan. Dan salah satu juga kesenanganku adalah membaca. Jadi ketika bacaan lain habis begitu, aku akan membaca buku bapakku atau aku akan membaca koran yang majalah yang bukan Murkus seperti itu. Dan ya sampai akhirnya setelah kuliah di Makassar dan kembali ke kampung tuh ngerasa kayak sunyi begitu ya, sunyi dan lain-lain. Dan ya sama-sama kota kabupaten mungkin kita dengan Tio atau nggak tahu juga kalau Tio kabupaten atau bukan. Tapi jaraknya cukup jauh dan akhirnya bagaimana mencari waktu menulis, bagaimana belajar menulis itu ya berproses tuh otodidak saja ya, karena dari awal suka membaca. Jadi memulainya itu dari menulis. Sebenarnya ada satu novel yang terbit 2012, tapi novel yang sangat memalukan. Novel yang nggak usah dibahas maksudku. Nggak apa-apa, karena itu sangat otodidak dan mencoba menerbitkannya dengan self publishing. Tapi kemudian belajar terus menulis, membuat blog dan lain-lain, berinteraksi dengan kawan-kawan penulis secara tidak sengaja di platform Twitter waktu itu. Jadi bahkan aku jadi beberapa admin untuk puisi dan lain-lain begitu di akun-akun Twitter. Dulu Twitter menyenangkan kan, untuk belajar sajak dan lain-lain, cyber sastra dan lain-lain. Sampai bertemu dengan kawan-kawan itu secara tidak sengaja, tidak pernah bertatap muka, tapi akhirnya belajar banyak dari mereka, dari kawan-kawan di cyber sastra. Juga ya kesenanganku membaca mungkin ya yang akhirnya membuatku tertarik untuk menulis. Sehingga di 2014 waktu edisi keempat Makassar International Writers Festival memutuskan untuk mengirimkan naskah waktu itu, dan akhirnya terpilih menjadi salah satu emerging writers di Makassar International Writers Festival bersama
5 orang lainnya begitu. Dan dari situlah kemudian aku terus belajar dalam antologi bersama, selalu antologi bersama, cerpen, esai, dan puisi, antologi bersama gitu. Sampai punya kesempatan akhirnya 2019 bisa terbit Keterampilan Membaca Laut dan seterusnya. Tapi tetap ikut di beberapa antologi bersama yang terlalu banyak dan tidak bisa kucantumkan itu. Itu sih di awal-awal, dan mengirim ke media juga. Kadang-kadang dimuat, kadang-kadang tidak. Ditolak ya. Kayak ke Riau Post, kayaknya sampai pernah ke Riau Post itu puisiku ngirim ke sana, dan seperti itulah. Kemudian sampai di sini merasa setelah emerging ya, jadi ngerasa bahwa kayaknya kota ini butuh sesuatu begitu. Kota ini butuh apa ya, butuh ruang-ruang untuk lain-lain yang tidak kudapatkan di kota ini, dan itu kudapatkan di tempat lain. Jadi akhirnya ya itu, selain terus menulis juga bersama banyak teman membuat komunitas. Itu sih. Gitu Kak Ama ya. Berarti Kak Ama mulainya dulu bangku sekolah itu SMA atau SMP itu Kak Ama? Itu kayaknya dari SD. Wah. Kan ada lomba nulis, Iya. lomba mengarang 1000 kata kan. Iya. Nah, itu ikut itu, terus habis itu SMP menulis puisi, dan SMA menulis puisi. Jadi ya memang SD SMP-nya lekat dengan Iya Kak ya. Berarti memang udah dari kecil lah Kak ya, udah kecintaan di sastra itu kayak mulai dari apa cerita, puisi itu kayak. Tapi Kak kan memang saya juga ada, saya dan teman-teman merasakan lah kayak bacaan-bacaan orang tua itu mempengaruhi kita ya di masa kecil gitu. Ada teman-teman yang ya orang tua yang suka baca lalu dia juga ketularan gitu. Kalau saya juga begitu, tapi orang tua saya tuh suka baca, kalau kakak tahu itu majalah misteri kakak tahu nggak? Ada majalah horor dulu namanya majalah misteri. Nah itu bapak saya itu langganan. Jadi majalah misteri itu ceritanya horor tapi lucu, seperti ditemukan ular berkepala 9, terus kayak kayak gitu, kayak aneh-aneh gitu, tapi saya suka bacanya, kayak penasaran gitu. Jadi memang saya merasa kesamaan, ada apa ya, kayak bacaan-bacaan di rumah itu mempengaruhi kita ya, akhirnya kita suka di sastra gitu, dan mau terjun di dunia yang entah berantah inilah kata orang ya. Nah tapi gitu Kak, untuk waktu kecil mungkin kakak ada nggak merasa akses literasi di daerah kakak itu di Sulawesi ya kurang, minim atau gitu Kak? Menjadi tantangan-tantangan waktu kecil untuk terus mencintai sastra gitu. Ya, tentu saja ya, sangat minim ya. Perpustakaan sekolah bukunya itu saja. Terus saya bisa mendapatkan buku ketika ada sepupu yang keluar kota, ke kota provinsi misalnya, atau ke Jawa atau kemana. Saya juga bisa mendapatkan buku ketika bapak saya pergi perjalanan dinas. Jadi memang sangat kurang aksesnya, dan alhamdulillah ya, makin ke sini kita punya Loka Pasar dan lain-lain, kayak Shopee dan lain-lain, yang memudahkan kita untuk membeli buku yang tidak ada di toko buku. Dan dulu cuma ada satu toko buku di sini, dan itu tutup. Kayak dia menjual majalah, koran, dan buku-buku ya, novel-novel kayak novel Twilight dan lain-lain seperti itu. Jadi kadang-kadang saya mesan atau menunggu di situ untuk buku-bukunya. Sampai kemudian memang ternyata berjejaring itu penting.
berjaring penting setelah menjadi emerging, bisa bertukar bacaan dengan teman dan lain-lain. Yang kemudian hal itu menjadi semakin mudah ketika pemerintah dengan Ipusnas hadir. Kita bisa membaca sejak 2016 ya kayaknya Ipusnas itu online ya online, dan juga ada banyak sekali bagian dari Perpusnas yang bisa kita akses juga. Dari Mizan punya atau Gramedia Online, dan menurutku itu hal-hal yang memudahkan akses. Tapi kemudian ketika akses itu bisa kita retas, aku misalnya meretas akses itu lewat kuliah di Makassar dan lain-lain, sewa buku di sana atau baca buku di sana, dan pulang ke Banggai juga bisa mengakses atau membaca buku secara online. Tapi pengetahuan untuk meretas akses misalnya, ataupun bagaimana meminjam buku di tempat lain dan lain sebagainya, sementara Dinas Perpustakaan tidak memadai bukunya, itu kayaknya belum sampai ke banyak orang. Jadi memang masih mengandalkan online atau ya kadang-kadang PDF public domain gitu. Atau mungkin sesekali nyari-nyari PDF-nya di Google gitu kayak. Iya, dan aku juga bukan, ketika ramai Wattpad dan lain-lain, aku bukan bagian dari itu. Tapi menurutku walaupun bukan bagian dari itu, kurasa Wattpad juga sebenarnya akses ya untuk kepada anak ya, kepada usia yang jauh di bawah kita, untuk mencari bacaan satu, kemudian terpapar dengan bacaan. Dan aku sadar penuh bahwa even kita dulunya baca komik nih, dulunya baca komik, dulunya baca misalnya buku apa, sekarang bacaan kita akan bertumbuh sesuai dengan umur. Gitu, sesuai dengan usia. Bacaan itu, aku percaya bacaan akan bertumbuh sesuai dengan usia. Dan itu sih yang kupikir, akses memang sebenarnya ketika kita membicarakan akses, atau pemerintah membicarakan tentang tingkat literasi yang minim dan lain-lain, kayaknya sih bukan itu ya, tapi lebih kepada akses satu, dan juga tantangan masa kini selain akses adalah ketahanan baca. Ya, ketahanan baca. Kadang-kadang orang seperti kita yang di sini, yang pembaca cepat, bisa membaca satu buku tebal dalam satu malam. Tapi ya itu yang kumaksud, selain minat baca, kita juga kita juga berhadapan dengan ketahanan membaca. Kenapa ketahanan tersebut itu kita berhadapan dengan itu? Karena satu, media sosial itu, terutama TikTok ya, menampilkan begitu banyak bacaan yang pendek, yang akhirnya membuat orang terbiasa mengkonsumsi bacaan atau pengetahuan atau apapun yang pendek. Itu juga sudah ada namanya kan ya, brain root atau apa itu. Iya benar. Tapi maksudku itu sangat jadi musuh besar lagi selain minat baca, ketahanan baca. Nah, di modelan saat ini ya, selain ketahanan baca, selain akses dan ketahanan baca, kita mesti bersiasat nih bagaimana caranya para Gen Z atau yang lainnya juga memiliki ketahanan baca yang sama dengan para pembaca lain atau kita yang di sini begitu. Itu sih, dan itu belum ketemu formulanya begitu, belum ketemu formulanya, karena bahkan Tom Nichols ya, mungkin kalau tidak salah, dalam bukunya Matinya Kepakaran begitu. Matinya Kepakaran adalah dia tidak menakut-nakuti kita tentang bagaimana pakar itu akan hilang dari
dari semesta kita begitu, tapi juga bahwa matinya kepakaran adalah karena hadirnya TikTok dan hadirnya Instagram yang kemudian bergantung pada followers banyak yang dengan bisanya memberikan pengetahuan pendek lewat reels atau lewat video begitu. Nah, ada juga yang memang pakar, tapi kemudian ada juga yang sangat banyak yang tidak. Dan kita berhadapan-hadapan dengan itu. PR sih sebenarnya di samping bahwa minat baca, tapi yang utama adalah ketahanan baca kita yang harus berhadapan dengan TikTok dan lainnya. Ya Kak, berarti mungkin ya Kak, saya menarik ada hal baru kayak biasanya saya dengar-dengar tuh kayak tentang kita tuh akses, tapi saya mendapat kosakata baru dari Kak Ama bahwasanya ketahanan baca itu tantangan barulah buat generasi saat ini gitu. Dan itu memang Kak, saya mungkin sempat berada di fase brain rot tadi itu, kebanyakan konsumsi media sosial sehingga saya suka lebih cenderung suka baca novela yang 100 halaman atau 50 halaman gitu dibandingkan dengan novel-novel yang panjang gitu. Nah, sekarang saya mencoba berusaha untuk membaca novel yang tebal gitu. Novelnya apalagi novel Leiden itu. Tapi saya masih kesusahan nih udah 3 minggu saya belum tamat-tamat juga ini. Kadang bacanya ngantuk, kadang nggak tahan gitu Kak Ama ya. Nah, ya. kalau Kak Ama untuk baca-baca tebal tuh ada nggak tipsnya gitu Kak? Kenapa bisa tahan baca-bacaan yang panjang atau berlama-lama dalam satu bacaan lah gitu? Kadang saya tuh merasa kayak kalau terlalu lama dalam satu bacaan itu saya kayak pengen tuh pindah-pindah bacaan selanjutnya gitu. Kak Ya. Ama sendiri punya nggak Bisa tipsnya? diulang? Nah, ya untuk Kak Ama sendiri ada nggak tipsnya supaya kita tuh tahan dalam membaca gitu Kak Ama? Iya, jadi nggak ada tipsnya ya, karena saya tuh suka membaca, tapi sekarang saya lagi baca satu buku, bukunya Aftonul Afif. Dia seperti filosofi teras gitu ya, tapi ini psikologi evolusioner. Nah, karena sebenarnya kita sudah tahu semua apa isi yang dia maksud dalam buku itu, tapi saya membacanya lambat karena saya pikir saya perlu menggarisbawahi dan memahami, karena itu kayak semacam buku self improvement gitu ya, kayak filosofi teras. Nah, untuk mengatasi kebosanan membaca non fiksi, biasanya saya membaca 2 buku sekaligus. Saat ini saya membaca itu buku Adakah Kebahagiaan dalam Genetika Kita, itu buku psikologi evolusioner, dengan satu bukunya Ibu Reda Gaudiamo yang terbaru, buku kecil tipis yang saya ada sekitar 20-an lebih cerpen di dalam, baru diterbitkan Siramedia, dan saya sudah setengahnya baca dari sore tadi. Jadi kalau lagi misalnya nih, kadang-kadang kan kita suka membaca non fiksi dan tapi tidak mampu kalau buku itu dia berteori terlalu banyak atau apa. Nah, di bagian itu kemudian saya mengambil buku fiksi yang bisa bisa membantu saya menyela sedikit dari bacaan non fiksi. Atau ketika sama sekali tidak ingin baca dan tidak tertarik membaca, saya mencari satu buku yang sudah saya baca, dan saya tahu buku itu ringan dan saya tahu buku itu saya nikmati, itu saya baca ulang. Oh, Nah, itu secara tidak, ya, baca ulang, dan secara tidak sengaja, entah itu apa ya, entah itu sesuatu apa namanya, kalau ada adrenalin, bukan adrenalin tapi semacam satu perasaan ingin membaca lagi setelah membaca buku yang sudah kita kenali dan kita baca ulang. Jadi reread itu sebenarnya buatku lebih kepada
memantik untuk membaca buku baru lagi. Oke, itu Kak Ama ya. Berarti memang Kak Ama siasatnya salah satunya membaca lagi buku yang sudah kita baca Kak ya. Ya mungkin itu bisa kita terapkan gitu Kak Ama. Kadang kita kan ngerasa kalau udah baca sekali ya udah deh gitu. Mau dibaca lagi kayaknya sama aja ceritanya gitu. Tapi ternyata itu menjadi healing tersendiri Kak Ama ya. Iya, itu Ya, menjadi ya, ya. healing terutama buku favoritku ya. Apa itu Kak favoritnya? Maksudnya terutama buku favorit kita gitu. Ya, ya, ya. Aku Supernova series karena menurutku buku kuning dan sangat fantasi, juga ya kadang-kadang Harry Potter. Jadi itu kayak loncatan kesenangan kita membaca yang kemudian dia bertahan di dalam dan akhirnya kita mengambil buku baru dan membacanya lagi. Oke Kak Ama, makasih Kak Ama. Ini Kak Ama, maaf sebelumnya aku potong dulu karena ternyata aku lupa kalau hari ini paket Zoom-nya udah habis gitu Kak ya. Jadi kita Zoom premiumnya sudah terbatas hari ini gitu. Jadi gitu Pak Arbi, ternyata lupa hari ini habis paketnya gitu. Jadi kita lockout sebentar Kak, nanti kita langsung join lagi dengan sama teman-teman ya. Oke. Yang sama ya? Ini sama aja, langsung aja Kak ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita. Jangan kemana-mana dulu, tetap semoga masih bergabung ya seorang ini. Ya, oke teman-teman, silakan untuk lockout dan login lagi. Terima kasih.